berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau Tuhan yang besar, yang melebihi setiap pergumulan, bahkan perasaan kami yang kecewa. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, juga berkati setiap kami yang mendengarkan, supaya hari ini Tuhan boleh menjamah, menyapa kami melalui firman-Mu, dan kami semua boleh bersama-sama berjumpa pribadi dengan Tuhan, disentuh oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin berubah dan semakin menghasilkan kasih kepada Tuhan dan mengasihi sesama kami. Berkati waktu pemberitaan firman hari ini, Tuhan menguasai kami semua, Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak sekalian. Yang di Zoom, shalom. Kalau di Zoom, ya puji Tuhan. Selamat pagi yang ada di Zoom, Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya Bapak sekalian, kita hari ini akan bicara tentang kebangkitan Yesus menyadarkan yang kecewa. Kalau minggu lalu Pak Agus hambanya sudah menyampaikan tentang kebangkitan Yesus menguatkan yang takut. Ya, hari ini kita tentang yang kecewa. Nah, kita akan buka firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Ayat ini cukup panjang. Lukas pasal 24 13 sampai 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 13, Bapak Ibu 14. Ini cukup panjang, jadi bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu? Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang, dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari, sejak semua itu telah terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu yang memecah-mecahkan roti. Amin.
Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Terima kasih untuk WL, singer, juga pemain musik. Bapak sekalian, ada sebuah reality show, kalau Bapak pernah nonton YouTube atau di Facebook, saya pernah nonton YouTube ini berkali-kali dan menurut saya cukup menarik. Bapak pernah lihat enggak? Namanya Undercover Boss. Undercover Boss. Bapak pernah pulang, lihat. Jadi reality show ini cek cek 1 2. Ya, dengar ya? Di Zoom dengar? Oke, puji Tuhan. Ya Bapak sekalian, kita akan lihat bagaimana proses murid-murid Yesus yang kecewa karena gurunya mati, karena Mesias yang meninggal, akhirnya mereka pulang ke Yerusalem. Yuk kita akan lihat 3 langkah ini Bapak sekalian. Saya singkat dengan 3 kata. Saya berharap Bapak Ibu mungkin gak terlalu hafal kata ini, tapi paling tidak ini bahasa Inggris, karena memang tafsirannya menggunakan kata ini. Kalau saya terjemahkan ke Indonesia, hilang keindahan katanya. Bisa kasih slide-nya ada. Yaitu pertama ada collapse,
yaitu kehancuran murid-murid. Kemudian ada konten, di mana Yesus akan mengajarkan tentang firman. Kemudian ada connect, disitulah mereka terhubung kembali, akhirnya mereka kembali mengenal siapa Yesus. Jadi collapse, konten, dan connect. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya nggak hafal ini nggak apa-apa. Saya cuma kata ini sayang kalau diterjemahkan ke Indonesia karena katanya bagus. Ya, ayat 13 sampai 24 tentang kolaps, kehancuran hati, konten tentang Yesus akan mengajarkan tentang firman, siapa dirinya, siapa Mesias, kemudian connect, disitulah mereka sadar siapa yang berhadapan dengan mereka, yaitu Tuhan mereka. Mari kita mulai yang pertama, saudara. Nah, bagaimana kekecewaan itu mereka diselesaikan? Bisa next, Kodamar. Kita melihat bagaimana proses kehancuran hati murid-murid. Menurut saya ini kolaps, benar-benar kolaps. Begini saudara, kita lihat satu persatu bagaimana tahap demi tahap kekecewaan mereka terungkap dari gerakan mereka, dari gestur tubuh mereka, dari muka mereka, dari kata-kata mereka. Mereka sungguh kecewa sama kejadian ketika gurunya mati itu saudara. Pertama misalnya kita lihat ayat yang 13 dikatakan bahwa mereka meninggalkan Yerusalem. Saudara sadar nggak sih kenapa mereka meninggalkan Yerusalem? Yerusalem itu tempat di mana, itu tempat pusat pengharapan orang Israel. Di mana mereka berkumpul di sana bersama murid-murid yang lain. Disitulah mereka terbentuk komunitas yang dibimbing oleh Tuhan Yesus. Mereka kecewa karena melihat gurunya mati dan mereka tinggalkan Yerusalem dan pulang ke kampung, saudara. Tinggalkan komunitas, tinggalkan kota pusat pengharapan mereka Yerusalem ke sebuah desa kecil yang bernama Emmaus. Terus kemudian apalagi kita lihat apakah mereka sungguh kecewa? Iya, kecewa. Kita lihat bagaimana nada sarkastiknya, nada frustasi mereka, nada depresi kita. Kita lihat misalnya ayat 17. Perhatikan Bapak sekalian. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Terus apa terjadi? Keterangannya, lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Muka muram tuh kalau dalam bahasa ininya depresi, mereka tuh frustasi gitu, kayak sedih wajah mereka tuh nggak ada harapan gitu. Terus dengan nada sarkastiknya, murid ini bertanya kepada orang ini, yaitu kepada Yesus. Kan mereka nggak kenal Yesus kan saat itu. Lalu mereka bilang, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini? Tapi perhatikan kata-kata pertanyaan dari murid ini. Itu pertanyaan depresi loh. Pertanyaan sarkastik gitu loh. Jadi kalau saya bisa bilang gini, mereka bilang begini, menunjukkan putus asaan dan keheranan yang pahit. Seolah begini, kok cuma hanya engkau yang tidak tahu? Semua orang tahu loh, kalau berita ini terjadi, bahwa berita ini benar, Yesus sudah mati. Kok cuma kamu yang tidak tahu? Jadi saudara, sarkasme ini lahir dari apa? Luka yang dalam, kekecewaan yang besar. Karena harapan mereka terhadap Yesus yang adalah Mesias, sebagai Mesias, ini seolah-olah pupus, hilang pengharapan mereka. Mereka kecewa, mereka ungkapkan dengan nada-nada sarkastik dan nada depresi saudara. Nah sampai situ, ketika Yesus bertanya ulang, jadi Yesus tanya lagi. Yesus tidak tersinggung dengan ucapan mereka, tapi Yesus bilang, lalu peristiwa apa? Tentang apa? Apakah itu kata Yesus? Nah kita lihat bagaimana mereka melanjutkan, menjelaskan tentang apa yang terjadi. Dan itu penuh dengan apa? Kekecewaan kita lihat. Ayat 18, ayat 19 kalau bahasa terjemahan Indonesia Baru. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami dan sebagainya. Nah Bapak sekalian, perhatikan kalimat jurnalis ya, atau bahasa istilahnya apa? Dalam tulisan ini kita perhatikan bagaimana murid-murid berkata. Kata-kata ini mirip dengan tulisan-tulisan orang Yunani, orang Helenisme yang menceritakan tentang seorang tokoh tanpa ada kegaguman. Misalnya gini. Oh iya, Yesus orang Nazaret, dia tuh seorang nabi. Dia orang nabi yang ya dia bisa melakukan banyak hal. Jadi hanya informasi tanpa ada kekaguman lagi terhadap orang yang diceritakan, saudara. Sama dengan ceritakan orang-orang Yosefus yang tidak percaya itu menceritakan Yesus juga. Oh iya, ada seorang bernama Yesus itu dia mati. Tahu gak kenapa saudara? Karena awalnya Yesus yang di pandangan mereka adalah tokoh yang luar biasa, tiba-tiba menjadi tokoh yang biasa. Buktinya mati. Nah, artinya apa saudara? Artinya mereka ingin mengatakan bahwa Yesus diposisikan tidak dipandang lebih besar dari tokoh-tokoh lain. Paham ya maksudnya? Mulai kecewa, dia memandang Yesus yang awalnya adalah superhero-nya. Yesus ada Mesias, ada superhero-nya, sekarang berubah menjadi tokoh biasa.
bahkan tidak lebih daripada tokoh-tokoh yang lain, saudara. Dia menceritakan dengan kalimat yang kayak kekecewaan, muram, depresi. Makanya dia tinggalkan Yerusalem, pulang ke kampung. Enggak sampai situ, saudara. Coba penjelasan mereka. Mereka tahu enggak sih kalau Yesus bangkit? Kalau mereka dengar Yesus bangkit, tahu enggak? Ayat 20 coba. Ayat 22 dan 23. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa hidup. Ayat 24. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapat persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi menurut saya, orang yang sudah kecewa berat, kabar baik pun akan menjadi kabar buruk. Paham maksudnya Bapak sekalian? Paham gak sih? Kabar yang baik sebenarnya, mereka sudah dengar bahwa murid-murid melihat kubur kosong dan itu benar. Mereka dengar bahwa malaikat menyatakan Yesus hidup, tapi mereka gak percaya. Mereka bilang, oh iya, udah. Mereka tetap kecewa. Nah, orang yang sudah terlanjur kecewa, kabar baik apapun, itu akan menjadi kabar buruk bagi dia. Nah, coba kita sekarang refleks sebentar ya. Bukankah kita juga begitu, saudara? Contoh misalnya. Ketika kita sudah sakit hati dengan seseorang, contohlah dengan hamba Tuhan, dengan saya misalnya. Bapak Ibu mungkin ada yang sakit hati dengan saya. Kemudian saya berkhotbah, saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar kata Alkitab. Tapi karena Bapak Ibu sudah sakit hati dengan saya, maka apa yang saya sampaikan itu semua hilang. Menjadi kabar buruk, menjadi pesan yang gak masuk akal, saudara. Ya itu dialami oleh murid-murid Yesus. Saking kecewanya, kolapsnya, hancur hatinya mereka ini, mereka bilang, ya dia tokoh biasa. Dan ya kami dengar dia bangkit, tapi tetap tidak ada semangat buat mereka. Mereka langsung pulang, saudara. Nah bayangin ya, itu yang dialami oleh para murid-murid yang berjalan di Emmaus. Yang bernama Kleopas salah satunya. Nah kita sekarang lihat ada hal menarik, saudara. Kleopas akhirnya mencurahkan segalanya. Itu mencurahkan apa? Kebingungannya, mencurahkan depresinya, mencurahkan kekecewaannya, mencurahkan imannya yang menipis dan mencurahkan amarahnya. Tentu dia marah juga. Tapi apakah Yesus menolak curahan hati mereka? Enggak. Yesus yang menolak, tapi Yesus mendengarkan dengan baik. Dan Yesus sangat menghargai kejujuran rohani seseorang, saudara. Nah ini pelajaran penting. Saudara di antara Bapak Ibu yang tempat ini, Bapak Ibu juga bisa ada kekecewaan, ada sakit hati dengan siapapun, atau Bapak Ibu mungkin marah dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, seakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita seperti murid tadi. Lalu Bapak Ibu bilang, ngapain saya ke gereja? Gereja ini munafik. Ngapain saya ibadah lagi di sini? Hamba Tuhannya nggak peduli dengan saya. Sudah terlanjur sakit hati, saudara. Coba Bapak Ibu ungkapkan semua itu. Ungkapkan semua itu di hadapan Tuhan. Ceritakan tentang semua kebingungan Bapak Ibu, depresi Bapak Ibu, kekecewaan, bahkan amarah Bapak Ibu terhadap gereja. Bilang sama Tuhan, nggak apa-apa loh. Tuhan nggak marah kalau Bapak Ibu menceritakan semua keluhan isi hati Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan yang menciptakan emosi-emosi manusia dan hidup kita. Bahkan dalam Mazmur, saya sering katakan ini, Mazmur pasal 1 sampai 150, Mazmur itu berisi tentang apa? Tentang ungkapan emosional manusia, tentang kekecewaannya, tentang ketakutannya, tentang kemarahannya, tentang kebingungannya, semua dicurahkan di Mazmur itu. Bapak itu perhatikan, genre Mazmur itu genre pujian memang, tapi isinya tentang apa? Emosional manusia semua. Artinya apa? Artinya kita boleh ungkapkan semua perasaan kita. Dan Yesus menghargai itu. Dan Yesus mengerti. Maka saya akan buat satu kalimat begini. Bisa next. Kristus yang telah bangkit tidak hanya tahu lokasi geografis mereka waktu mereka berjalan, tapi mereka juga tahu, Yesus juga tahu medan jiwa mereka. Yesus sedang tahu apa yang dialami murid itu. Yesus tahu bahwa jiwa mereka sedang tergoncang. Yesus tahu bahwa murid-murid mereka sedang hancur hatinya, sedang kecewa. Maka Yesus datang. Kita nggak tahu Kak, tiba-tiba Yesus datang kan? Tiba-tiba berjalan di samping mereka. Nggak diceritakan bagaimana prosesnya. Tapi Yesus tahu lokasi mereka, tapi Yesus juga tahu isi hati murid-muridnya, Bapak sekalian. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu sekarang di perasaan Bapak Ibu apa perkiraannya, hatinya apa saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Bapak Ibu mungkin kecewa dengan suami Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kecewa dengan istri Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga kecewa dengan anak-anak Bapak Ibu yang bandel, susah dikasih tahu.
Atau sebaliknya anak-anak kecewa dengan papa mamanya yang tidak mengerti kondisi mereka. Papa mama nuntut tapi nggak ngerti. Saya ini loh ujian mah, saya loh belajar sama teman saya. Anak-anak bisa ungkapkan situ. Saya ceritakan satu hal Bapak sekalian. Anak saya Tian, ini ada Tian ya. Saya suka ceritakan Tian. Saya udah izin, Tian saya ceritakan ini setiap khotbah. Kemarin saya pulang dari sekolah, bukan kemarin 2 hari lalu atau 3 hari lalu. Kan Karisa sakit, jadi pulang duluan. Di perjalanan itu bilang, Bapak nggak jemput Meme? Oh Meme pulang duluan, sakit. Terus Tian bilang gini, terus Mama responnya gimana? Pasti Mama ini ya, khawatir ya kalau misalnya Meme sakit. Terus saya bilang, oh iya, Mama bilang, oh baby, kok sakit apa sayang gitu. Jadi mamanya tuh selalu memanjakan Memenya tuh kayak kalau sakit sedikit, Mama itu khawatir gitu loh. Nah, sedang Tian ungkapkan perasaannya. Kalau saya sakit gak pernah digituin, gak pernah dibilang baby. Apalagi dibilang, saya selalu dituduh bahwa saya pura-pura sakit. Waktu saya bilang sakit, saya bilang, Mama selalu bilang, kamu sih gak istirahat, kamu sih. Jadi Tian merasa bahwa ketika dia ungkapkan dia sakit, mamanya nggak seperti ekspresi kepada memenya itu loh. Kalau memenya sakit, mamanya bilang, oh baby sayang apa, sakit apa sayang. Gitu. Tapi kalau Tian sakit, oh kamu kenapa sakit? Oh karena kamu nggak sekolah ya, karena kamu nggak tidur ya. Oh kamu sih pura-pura sakit. Nah, dituduh saudara. Dan Tian ungkapin itu. Saya bilang oke, saya ngerti hatimu sekarang Tian, saya bilang. Nah saudara, perhatikan. Mungkin kita mengira anak kita baik-baik saja di rumah. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa anak-anak kita nggak ada perasaan sakit hati atau kekecewaan. Belum tentu. Coba cek satu-satu hati anak kita. Mungkin di situ ada dendam, kekecewaan atau kata-kata orang tua yang menekan mereka atau mematikan harapan mereka. Coba diceklah hati kita. Bahkan kita pun hamba Tuhan, saya sadar hamba Tuhan seringkali mungkin waktu ngomong nggak sadar di atas mimbar, berkobar-kobar seperti saya sekarang ini berapi-api, tapi ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu Bapak sekalian. Dan saya pernah diungkapin satu pemuda, saya ketemu di Cito. Dia memang lagi ada masalah, lalu dia bilang, kok bisa ketemu dah? Saya bilang, oke, kita ketemu. Di Cito saya ketemu sudah. Saya bilang, kamu ada masalah apa? Diceritakan masalahnya. 1, 2, 3. Oke. Terus lalu saya setelah mendengarkan semua keluhannya, lalu saya tanya, saya penasaran satu hal. Saya bilang, dulu kalau nggak salah, kau pernah ini ya, pernah sakit hati sama saya bilang. Iya kok, apa masalahnya? Saya tuh nggak tahu dia sakit hati kenapa. Karena saya merasa saya perhatian sama dia, tapi dia merasa omongan saya nyakitin dia. Dia bilang gara-gara Koheri, waktu saya menceritakan bahwa saya menyukai seseorang ini, loh Koheri loh malah sengaja goda-godain saya depan katanya. Ngerti Bapak sekalian? Bagi saya itu bercanda, bagi dia itu menyakitkan. Dia menceritakan dia suka sama seseorang ini, tapi saya bercanda ini loh si ini suka sama ini gitu. Oh ember. Ngerti maksudnya Bapak sekalian? Nah ini perasaan-perasaan ini coba Bapak Ibu ungkapkan kepada Tuhan. Kekecewaan terhadap gereja ini, ketidakpuasan terhadap gereja ini, ungkapkan sama Tuhan. Tuhan menghargai perasaan itu saudara. Dan Tuhan mengerti. Bapak Ibu sedang mengalami apa, ngerasakan apa. Terhadap suami kah, istri kah, anak kah, tetangga kah, sesama pelayanan kah, hamba Tuhan kah, ungkapkan sama Tuhan. Jangan ditahan-tahan. Amin. Nah bagaimana respon Yesus? Kita lihat yang level kedua. Setelah mereka menggambarkan kolaps mereka, kehancuran mereka, kekecewaan mereka, Yesus mulai menyentuh sisi yang lebih dalam, yaitu hati mereka. Yesus tegur mereka dengan kasih karunia. Teguran Yesus begini, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Nah sekarang saya tanya, mereka bodoh karena pikiran mereka atau hati mereka? Halo Bapak Ibu, Yesus menegur kebodohan mereka, mereka bodoh karena pikiran mereka atau hati mereka? Hati mereka Bapak sekalian. Kenapa? Apakah mereka tidak tahu bahwa Yesus sedang, dia dengar kok Yesus bangkit. Dia tahu kok ajaran Yesus. Yesus sudah seringkali mengajarkan bahwa anak manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mesias harus menderita. Mereka dengar berkali-kali. Tapi kan kekecewaan sudah terlanjur kecewa, maka semua kebenaran itu tertutup semua saudara. Tapi Yesus dengan sabar, dengan hati yang lembut, menegur dan kasih karunia. Dan mulai menjelaskan step by step. Apa? Menjelaskan apa? Menjelaskan apa yang tertulis dalam kitab suci tentang Yesus Kristus. Jadi Yesus mengajarkan bahwa dari kitab Musa sampai kitab Malyaki itu bicara tentang Yesus Kristus. Bahwa tentang akan kematian dan kebangkitan Kristus. Nubuat-nubuat Yesus yang akan datang dijelaskan oleh Tuhan Yesus saudara. Nah ini hal yang menurut saya menjadi catatan penting. Saudara,
Saudara, kalau dalam kondisi kebingungan seperti ini, maka yang bisa menolong kita itu hanya firman. Yang bisa menolong kita, menghibur kita, menjawab setiap persoalan hidup kita hanya firman, saudara. Yang tertulis dalam kitab suci. Masalahnya kalau kita Bapak Ibu tidak pernah membaca kitab suci, mendalami firman, maka Bapak Ibu menganggap itu tidak terlalu penting, tidak terlalu powerful, tidak terlalu pengaruh buat saya. Saya kasih contoh begini, saudara. Bapak Ibu tahu HP NFC enggak? HP, siapa yang punya HP? Di aplikasi HP itu kan NFC, tahu? NFC. Ada yang tahu? Tahu nggak Bapak Ibu pengaruh apa? Fungsinya apa? Buat yang Bapak Ibu nggak ngerti fungsinya pasti bilang, nggak tahu, kayaknya nggak penting deh. Bagi yang ngerti, NFC itu penting. Ketika misalnya di tol nih, di tol habis, maka NFC itu penting, bisa men-scan dan bisa ngisi saldo di HP langsung, saudara. Kalau HP biasa, mau scan nggak bisa, nggak ada aplikasi itu. Nah, artinya apa? Saya mau ngomong gini, saudara, Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita tidak akan mengalami perubahan sebelum kita benar-benar mengerti, mengenal pesan itu. Dapat poinnya? Kita tidak akan memahami dengan baik, kita tidak akan bisa menghargai dengan baik kalau kita belum cukup mengenal pesan itu ada orang itu, saudara. Mungkin Bapak Ibu yang tidak ikut ABC mengatakan, ABC buat apa sih? Kayaknya nggak berguna deh ABC. Coba Ibu ikuti, biar Tuhan menjamah melalui firman-Nya. Nah kita berkata, iya belajar firman Tuhan ternyata penting ya. Ternyata firman Tuhan nggak sia-sia belajar. Kita lihat berikutnya. Next. Sebenarnya Tuhan Yesus menegur murid-muridnya itu bukan karena mereka tidak percaya pada bukti kebangkitan atau karena tidak mempercayai kesaksian para perempuan yang dikatakan tadi ke kuburan atau bahkan karena tidak mengenalnya. Ia menegur mereka karena membaca kitab suci tanpa pengertian dan iman. Sehingga apa? Masalah para murid bukan terletak pada akal mereka, tapi hati mereka yang bermasalah, saudara. Nah, hati yang bermasalah nggak bisa disembuhkan hanya dengan teori-teori, enggak. Tapi hati kita dijamah oleh kehadiran Tuhan, dijamah oleh firman yang hidup. Kalau kita percaya atau tunduk kepada firman, saya yakin hati kita akan diubah. Karena orang pikirannya bisa berubah, tapi hatinya belum bisa berubah. Banyak yang begitu, saudara. Tapi orang yang kalau hati sudah disentuh, maka semua akan disentuh, saudara. Kita mengatakan hati manusia itu licik, bisa berubah-berubah, dan sering berubah. Hari ini A, besok B, pagi ini A, siang udah B. Pagi kita ke gereja, bilang haleluya, di luar kita udah ngomongin orang. Di ibadah kita dengar firman Tuhan, di luar kita dengar gosip orang. Kenapa bisa gitu, saudara? Hati kita gampang berubah. Maka hati yang gampang berubah ini perlu dijamah, diterangi oleh firman Tuhan. Saya tidak mau menghakimi Bapak Ibu yang tidak ikut ABC, tidak ikut ABC tidak bertumbuh, enggak, saya tidak mengatakan demikian. Tapi mari menghargai program gereja yang sudah hamba Tuhan bersusah payah menyiapkan materi. Demi siapa? Demi apa? Demi supaya kita bisa mengenal Tuhan bersama-sama. Bukan berarti hamba Tuhan lebih baik pengetahuannya, bukan berarti hamba Tuhan lebih rohani, bukan. Tapi kita mau belajar bersama-sama, berjalan bersama-sama, mendalami firman, menghidupi firman, sehingga firman itu bisa mengubah kita bersama-sama. Kan itu indah, Bapak sekalian, yang dialami oleh murid Yesus. Nah, sekarang saya mengatakan satu kalimat yang saya coba rangkum. Jadi awalnya mereka kecewa karena kematian Yesus itu. Mereka percaya bahwa kematian Yesus adalah memalukan, kematian Yesus itu sesuatu yang tragedi, kematian Yesus adalah sesuatu yang kegagalan bagi mereka, kekalahan. Tapi bagi Yesus kematiannya bukan kekalahan, tapi penggenapan. Bisa next, dah. Kebangkitan Yesus bukan tragedi, tapi strategi Tuhan untuk menyatakan keselamatannya. Kematian Yesus bukan hal yang memalukan, tapi itu suatu kemenangan dari Tuhan. Dan kebangkitannya, saudara, bukan berita kosong, tapi kubur yang kosong. Kebangkitan Yesus bukan harapan palsu, tapi kepastian hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu perhatikan bagaimana murid Yesus yang awalnya mengatakan bahwa kematian Yesus itu kekalahan, tragedi, memalukan, kebangkitan juga mungkin berita kosong atau harapan palsu bagi mereka. Tapi setelah mereka dijamah, dijelaskan oleh Yesus, ditegur oleh Yesus,
hatinya yang lamban tadi, yang bodoh tadi, Yesus mengajarkan firman. Sekarang mereka paham bahwa Yesus mati bukan kekalahan tapi penggenapan. Yesus mati bukan tragedi tapi strategi Tuhan menyatakan kasih-Nya. Yesus mati bukan hal memalukan tapi kemenangan bagi mereka. Bahkan kebangkitan Yesus pun itu bukan berita kosong, tapi benar dibuktikan dengan kubur yang kosong. Bahkan bukan harapan palsu saudara, tapi memberikan kita kepastian hidup yang baru. Nah masalahnya Bapak sekalian, maukah kita punya konsep seperti murid ini yang awalnya mungkin gak ngerti, sekarang kita diubah. Nah sekarang yang ketiga saudara, bukan hanya kolaps, bukan hanya konten, tapi ketiga adalah connect. Setelah dia diajarkan oleh firman Tuhan, dan kemudian ada di situ dikatakan ada perjamuan, diajak makan ya saudara ya. Kita lihat ayat yang ke-28 sampai 32. Bagaimana kisah ini terus berjalan dan hati mereka semakin berkobar-kobar ketika mendengarkan penjelasan itu saudara. Ada hal menarik, kata tinggallah bersama-sama dan kami, stay with us. Kenapa kata ini penting saudara? Ada yang tahukah mengapa Yesus atau murid-murid Yesus berkata, bilang, tinggallah bersama kami, tinggallah bersama-sama kami. Tahu nggak kenapa Bapak sekalian? Kenapa murid-murid Yesus tiba-tiba mengajak Yesus untuk tinggal bersama dengan murid-muridnya? Ada yang tahu? Oke. Ini ada yang tidur? Ya. Mereka minta Yesus tinggal bersama-sama mereka. Karena apa? Karena mereka sudah mulai ada ikatan yang semakin kuat antara murid dan Yesus Kristus ketika dalam proses belajar firman Tuhan. Terjadi mulai ikatan yang erat antara murid dan Yesus Kristus. Makanya ketika sudah mau malam, Yesus seakan-akan mau pergi, murid bilang, tinggallah bersama-sama kami. Itu ada suatu kerinduan di mana mereka sebenarnya sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Kok hati kami berkobar-kobar ya waktu dengar penjelasan Yesus. Kok hati kami mulai tersentuh ya. Tapi mereka susah ungkapkan apa itu, apa yang terjadi. Dan dia melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri Yesus saat itu. Dia walaupun dia belum mengenal waktu itu, mata masih tertutup saudara. Dan akhirnya semua terbuka ketika apa? Kita lihat ayat yang ke ayat 30. Kita baca sama-sama 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara, 4 gerakan ini, gerakan tadi ya, gerakan pertama apa? Mengambil roti, lalu mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya. 4 langkah inilah akhirnya mereka terbuka pikiran mereka. Wah, itu ternyata Tuhan Yesus. Tapi langsung tiba-tiba tinggalkan, langsung lenyap di tengah-tengah mereka. Nah saudara, perhatikan baik-baik. 4 langkah ini mengingatkan tentang bagaimana ketika Yesus pertama hidup bersama dengan murid-murid mereka ketika memberi 5.000 orang makan. Bagaimana Yesus seringkali melakukan gerakan ini. Mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada orang-orang. Gerakan ini tidak membuat mereka ingat siapa pribadi itu, yaitu Yesus Kristus, saudara. Nah kita mau lihat bagaimana itu mengubah mereka. Dan saya mau tanya, kira-kira ekspresi mereka apa? Ketika mereka tahu bahwa di depan mereka adalah Yesus. Apa ekspresinya Bapak sekalian? Apa ekspresinya? Kalau misalnya selama ini tertutup matanya, ternyata waktu lihat gerakan, wah ternyata Yesus selama ini di depan saya. Apa ekspresinya? Karta, ekspresinya apa? Ekspresinya tentu takjub mereka. Mereka kaget dan mereka apa? Mungkin saling memandang satu sama lain. Loh, tadi Yesus ya? Loh, tadi Yesus loh. Loh, Yesus hidup. Mulai terkobar-kobar hati mereka karena mereka ingat dan mereka sadar siapa depannya selama ini. Dan itu membuat mereka bersukacita, saudara. Terkonek kembali. Terhubung kembali, saudara. Dia tahu siapa yang berbicara depannya, yaitu Yesus Kristus. Nah, hubungan inilah, saudara, membuat murid-murid Yesus punya misi yang baru, punya arah yang baru, dan punya hati yang baru. Mulai berubah, saudara. Mereka kembali ke Yerusalem, mau ngapain? Berkumpul kembali bersama-sama komunitas mereka, mengatakan bahwa Yesus memang bangkit. Yesus memang bangkit. Nah, perhatikan saudara, awalnya kekecewaan, awalnya tidak ada harapan. Ketika dia bertemu dengan pribadi Yesus, diajarkan oleh firman, hatinya disentuh, hatinya diubah. Langsung mereka kembali ke Yerusalem, saudara. 11 km loh. 7 mil itu 11 km. Saya kemarin coba ukur dari sini ke alun-alun Sidoarjo itu 11 km.
Bapak Ibu kalau jalan kaki dari sini ke alun-alun, ya kira-kira begitu jauhnya. Lalu mereka dari situ bertemu dan Yesus, hati mereka berkobar-kobar, mereka balik lagi ke sini untuk berkumpul bersama-sama. Nah, pelajarannya adalah Bapak Ibu yang sudah disentuh hatinya, yang sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan, harusnya kita tidak meninggalkan komunitas. Harusnya membuat kita semakin mau kembali kepada komunitas, berkumpul bersama-sama, mengimani kebenaran yang kita percaya sama-sama, yang sudah mengubah kita. Maka misi Aletheia menjadi tempat komunitas kita berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama. Untuk apa? Merayakan apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita. Amin. Collapse, konten, dan connect. Saya tutup dengan kalimat begini. Bisa kita baca bersama-sama. Dari kehancuran hati karena kekecewaan, Yesus menyalakan pengharapan melalui penyingkapan firman dan perjumpaan pribadi yang mengubahkan mereka. Sehingga mereka benar-benar berubah, saudara. Dari awalnya kecewa menjadi penuh pengharapan, berkobar-kobar. Mereka kumpul bersama-sama untuk memberitakan, menyaksikan karya Tuhan. Siapa di sini, Bapak Ibu, yang mungkin masih kecewa, amarah dengan gereja ini, atau sakit hati dengan hamba Tuhan, yang sesama keluarga kita, anggota kita, datang kepada Tuhan, ungkapkan semua perasaan itu. Dan ingat, Tuhan akan mengubah kita. Tuhan akan menegur kita, menjamah hati kita. Dan akhirnya apa? Ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, kita punya hati yang diubah, punya misi yang baru, arah yang baru. Maka kita akan terus semangat berkomunitas. Tidak lagi dengan anti dan komunitas. Kita tidak lagi kecewa, walaupun kita tahu bahwa kita manusia berdosa, kita bisa menyakiti. Tapi kalau kita memandang Kristus sebagai pusat komunitas kita tidak akan mungkin tinggalkan gereja ini. Karena gereja ini miliknya Tuhan. Kita bukan memandang manusia. Bapak Ibu memandang manusia, dimanapun Bapak Ibu akan kecewa. Serius. Saya tutup dengan satu survei. Kebanyakan orang pindah gereja. Kebanyakan orang tinggalkan gereja. Kebanyakan orang tidak mau ke gereja. Karena memang mereka sakit hati dengan orang Kristen. Orang Kristen dikenal dengan munafik. Ini menurut survei. Jadi di Amerika, kebanyakan orang Kristen itu munafik, saudara. Termasuk saya, termasuk bapak-bapak sekalian. Dan kata Tuhan Yesus, kemunafikan itu nggak bisa hilang. Kemunafikan itu selalu ada. Dan Yesus adalah korban kemunafikan. Masih ingat Yesus mati karena siapa? Kemunafikan para pemimpin agama. Dan Yesus mengecam kemunafikan. Dan Yesus berjanji bahwa ke depan nanti kelak kemunafikan akan hilang. Seperti ilalang dan gandum. Yesus sengaja membiarkan ilalang dan gandum bersama-sama. Artinya Yesus sengaja biarkan kemunafikan kita semua tetap ada. Di sini ada yang munafik, kita semua dalam hidup kemunafikan. Tapi solusinya adalah kita bukan memandang manusianya, tapi memandanglah Kristus. Strategi iblis adalah begini. Kalau Bapak Ibu berhasil fokusnya pada manusia, bukan pada Kristus, maka iblis berhasil mengalihkan perhatian kita. Padahal perhatian kita adalah Kristus. Kalau perhatian kita berubah kepada manusia, maka kita sudah masuk jebakan iblis. Tapi kalau kita tetap sadar bahwa kemunafikan tidak hilang, Tuhan bisa pakai untuk proses hidup kita, dan kita fokus pada Tuhan, kita masih tetap bisa hidup di tengah-tengah kita berkumpul bersama-sama. Amin, Bapak sekalian. Jangan anti dengan komunitas ya. Yang takut dengan kemunafikan. Kita semua akan hidup bersama dengan kemunafikan. Tapi bagaimana kita memandang itu kepada Kristus saja. Doakan orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Sabar membimbing orang-orang yang mungkin terkesan nakal, nggak berubah-ubah. Jangan ceritakan kelemahan orang itu kepada orang lain. Saya nggak senang sama seseorang. Saya menceritakan kepada Pak Mahendra. Pak Mahendra jadi nggak senang sama dia. Padahal Pak Mahendra nggak tahu orang itu seperti apa. Karena saya cerita kelemahan orang itu Pak Mahendra jadi benci juga. Stop menceritakan kelemahan orang lain. Stop menceritakan kejelekan orang lain. Stop gosip, Bapak sekalian. Doakan mereka. Sabar bimbing mereka. Itu yang Tuhan Yesus mau. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Mari Bapak sekalian, saya memberikan ruang sebentar. Jika Bapak Ibu ada yang ingin mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Baik itu kebingungan Bapak Ibu, depresi Bapak Ibu, kekecewaan, mungkin iman Bapak Ibu yang mulai goyah. Bahkan amarah Bapak Ibu, baik terhadap pasangan ibu, anak-anak, keluarga, tetangga, bahkan gereja ini, bahkan hamba Tuhan. Ungkapkan semua itu Bapak sekalian. Dan minta Tuhan ubah hati Bapak sekalian. Dan ingatlah pengajaran Yesus. Ingatlah bahwa kematian Yesus itu bukan hal memalukan.
Bahwa kematian Yesus itu bukan hal yang suatu kekalahan, tapi suatu kemenangan, penggenapan yang membuat kita semakin hidup bersukacita. Dan biar kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, sehingga kita bisa benar-benar mengalami hati yang berkobar-kobar. Dan kita mau melayani Tuhan dan kembali komunitas. Dan kita mau bersama-sama belajar untuk saling mengampuni, mengasihi satu sama lain. Yang kita tahu bahwa kita semua tidak terlepas dari kemunafikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara, biar firman yang sudah kami dengar terus boleh bergema dan berbicara kepada hati kami masing-masing. Biar kami pulang dengan tidak melupakannya, tapi kembali merenungkan apa yang Tuhan tegur hari ini, apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Ya, kami sungguh-sungguh belajar dari dua murid yang perjalanan ke Emmaus yang awalnya mereka kecewa, hancur hati mereka. Mereka bagaimana mereka sungguh depresi dan mereka marah dengan apa yang terjadi. Tapi ketika kehadiran Tuhan, ketika firman Tuhan menyentuh mereka, mereka mengalami perubahan. Mereka merasa hati mereka berkobar-kobar. Mereka merasa ada sesuatu yang selama ini tertutup, hanya terbuka semua. Dan mereka ngerti bahwa kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting. Biar Tuhan, kami semua orang percaya Jemaat Misi Aletheia boleh merasakan kehadiran Tuhan di keluarga kami, di pekerjaan kami, di studi kami, di lingkungan kami. Biar kami merasakan kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan lah yang bisa mengubah, menyentuh kami semua. Dan Tuhan mengerti medan jiwa kami. Tuhan mengerti apa yang kami rasakan. Karena itu tolong kami. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk pengajuan SPD yang sudah kami ajukan dan sudah di ACC. Kami berdoa supaya proses berikutnya bisa berjalan dengan baik. Berdoa juga untuk seminar kesehatan mental. Kami berdoa untuk pembicara, untuk pendeta Sri, dan juga semua panitia dan semua orang tua bisa hadir. Bagaimana seminar ini penting untuk membekali kami orang tua, bahwa kami harus memahami kesehatan mental anak-anak kami. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami saat ini sedang ujian akhir, yang akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Kami berdoa supaya Tuhan menolong mereka, berikan hikmat, juga keseriusan dalam belajar, sehingga bisa mempertanggungjawabkan studi mereka. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Rena Simatupang, anak pendeta Rena Simatupang dari Ibu Mona. Berkati juga untuk Graciano, anaknya Bu Rahel dan Bapak Rafael, dan juga Ibu Eli. Tuhan juga berkati dalam pelayanan kesehatan. Berdoa juga untuk anak Vincent, anak dari Bapak Rio dan Bu Grace. Kami berdoa Tuhan ketiga anakmu dan satu hambamu. Tuhan berkati satu persatu dalam kesehatan mereka, masa depan mereka, dan terutama iman mereka. Tuhan berkati supaya mereka boleh sungguh-sungguh terus dalam naungan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa seperti yang Yesus ajarkan kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.